menduga ini basisnya liberalisasi energi, secara khusus mengenai BBM di tengah kondisi menyesuaikan dengan harga keekonomian atau internasional maupun gap antara ketersediaan produksi yang dimiliki dengan kebutuhan yang diperlukan terhadap BBM ini. Seperti apa Dr. Kurtubi memberikan catatan mengenai kebijakan kenaikan BBM ini? Ya, ini kebijakan kenaikan BBM ini kan terkait kebijakan energi lah, seperti yang dikatakan tadi. Untuk diketahui, kita sebenarnya negara yang beruntung, punya undang-undang dasar sebagai acuan untuk mengelola sumber daya energi ini. Ya, sumber daya energi itu yang ada di perut bumi itu namanya migas sama batu bara. Ya, yang menurut pasal 33 itu harus dikuasai negara, ya, dan dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, kalau itu dilaksanakan, nggak ada cerita kayak heboh kayak begini, ya. Kenapa? Karena sekarang ini baik migas maupun batu bara pengelolaannya itu tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Mengapa tidak sesuai? Satu, migas ini, ya, saat sekarang ini pengaturannya itu bertentangan dengan konstitusi atas dasar Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, ini menjadi biang keladi, menjadi penyakit utama. Mengapa produksi migas nasional begitu rendah sekarang? 600.000 barrel per hari. Ini disebabkan karena penyakitnya ini namanya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Mengapa bisa demikian? Karena dengan Undang-Undang Migas ini, sistem pengelolaan perminyakan nasional yang tadinya sudah sesuai dengan pasal 33 dirubah menjadi tidak sesuai, tidak sejalan, bahkan bertentangan. Contohnya yang tidak disukai oleh investor, karena ini berbicara penurunan produksi, ya. Undang-Undang Migas ini merubah sistem yang simpelnya bagaimana? Nah, sebelum Undang-Undang Migas ini berlaku Undang-Undang nomor 871, di mana investasi itu dipermudah, dikasih karpet merah, karena dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 ini, kuasa pertambangan namanya, wewenang untuk mengatur menambang migas, wewenang untuk memproduksikan BBM ada di tangan perusahaan negara. Perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang namanya Pertamina. Ya, Pertamina itu tidak mau menggunakan uang APBN, uang negara untuk mencari minyak. Karena berisiko, butuh uang besar untuk ngebor minyak, belum tentu ketemu. Jadi diambil kebijakan, kita kasih karpet merah, kemudahan kepada investor migas itu untuk datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, mereka berkontrak B2B antara perusahaan negara dan perusahaan investor asing maupun swasta nasional. Dipermudah. Kenapa dipermudah? Karena duit untuk cari minyak itu 100% dari mereka. Kalau gagal tidak menemukan minyak, 100% risiko mereka. Negara tidak mengganti 1 sen pun kalau mereka tidak ketemu minyak. Jadi ini harus dipermudah gitu loh. Caranya yang mempermudah tadi itu, satu, semua perizinan yang dibutuhkan oleh investor migas itu diurus oleh Pertamina sebagai penandatangan kontrak bagi hasil dengan kontraktor. Yang begitu ribet ruwet kalau sekarang menggunakan Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001, di mana izin-izin yang diperlukan oleh investor itu diurus sendiri oleh investor. Diurus sendiri oleh investor. Duta Besar Norwegia datang mengadu ke saya di DPR lantai 20, waktu saya masih di DPR, bahwa pengusaha-pengusaha itu sampai harus menemui 100 meja untuk mau ngebor minyak di tempat tertentu, ya, mulai dari mejanya kementerian, mejanya bupati, sampai mejanya kepala desa, ya, itu diurus sendiri oleh investornya. Dulu tidak, itu yang ngurus itu Pertamina gitu loh. Jadi investor nggak usah ketemu siapapun. Nah, itu sekarang diurus sendiri, satu. Kedua, nah ini yang konyol, pasal 31 Undang-Undang Migas memberikan kewajiban kepada investor hulu
yang mau cari minyak ini harus membayar pajak pada saat mencari minyak, pada saat eksplorasi namanya, belum ketemu minyak, ya harus bayar pajak dan pungutan. Sebelumnya itu tidak ada. Tidak boleh dipajaki kepada investor yang datang dengan duitnya sendiri, datang dengan teknologinya sendiri. Tidak boleh dibebani pajak. Baru dibebani pajak setelah mereka berproduksi. Itu kontrak bagi hasil bunyinya begitu. Karena apa? Karena pajaknya itu dibayar dari hasil produksi bagi hasil. Nah ini tidak. Masih bercari minyak, pas pantai sampai 4.000 kilo harus ngebor, ya mahal, ya kenai pajak pula coba. Akibatnya apa? Begitu undang-undang migas disahkan, investasi eksplorasi, kegiatan eksplorasi turun. Nah kalau eksplorasi turun, jangan bermimpi untuk menemukan cadangan baru. Sehingga dalam 20 tahun itu nyaris tidak ada penemuan lapangan baru. Ini ya jadi dua hal itu, karena sistem perizinan yang ribet yang ditangani sendiri, lalu pajak sebelum berproduksi. Ditambah lagi konyolnya ini, undang-undang ini 17 pasal sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Pak catat ini, termasuk pasal yang mengatur bahwa harga BBM diserahkan ke pasar. Halo. Nggak boleh, sudah dilarang sama MK itu. Nggak boleh diserahkan ke harga pasar BBM di Indonesia itu. Nah, ini faktanya dari segi migas. Produksi sangat rendah, kita butuh BBM, butuh minyak mentah, butuh LPG dalam jumlah besar pada saat harga begitu tinggi, ya, menyebabkan APBN menjadi terbebani luar biasa. Kalau misalnya tidak ada undang-undang migas, ya, investasi berjalan normal, besar kemungkinan produksi bisa dipertahankan pada level 1,5 juta barrel per hari. 1,5 juta barrel per hari dengan harga minyak mentah $100, itu penerimaan APBN dari migas jauh di atas 1.000 triliun. Ya, jadi kalau hanya katakanlah kalau benar angka subsidi sampai 700 triliun itu bisa di-cover sendiri oleh sektor migas gitu loh. Itu satu. Kedua, nah sekarang ke batu bara. Ini timing waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia, termasuk pemerintah dan DPR RI, untuk mari bersama-sama kita sempurnakan pengelolaan sumber daya energi nasional, wabil khusus minyak dan batu bara ini, untuk sesuai dengan pasal 33 UUD 45 yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wujud nyata implementasi dari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, ya, formulasinya, contoh soalnya sudah ada, dikasih tahu sama undang-undang nomor 44 PRP tahun 1960, ya, dan undang-undang nomor 8 tahun 71, ya, memberikan cara bagaimana pasal 33 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini diimplementasikan, yaitu penerimaan negara harus lebih besar dari keuntungan bersih penambang migas dalam hal ini, dan juga nantinya mestinya lebih besar dari keuntungan bersih yang diterima oleh penambang batu bara. Nah, di migas dengan Undang-Undang 871 dengan kontrak bagi hasil, itu bagi hasilnya 65% untuk negara, 35% untuk penambang migas. Yang 35% di keuntungan bersih. Setelah biaya produksi, biaya eksplorasi, biaya produksinya dikembalikan oleh negara dalam bentuk cost recovery. Mereka dapat 35% bersih, negara 65%. Ini jaminan bahwa pasal 33 itu konkret dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran negara di bidang migas. Bahkan, tolong catat, pada saat terjadi oil boom, harga minyak dunia tinggi untuk pertama kalinya, naik dari $3 per barel, sebab selama 80 sampai 100 tahun harga minyak dunia itu sekitar $3 per barel. Gila nggak? $3 per barel hampir flat selama 100 tahun itu. Nah, baru menaik waktu terjadi perang Arab Israel. Dari $3 naik ke $8. Ya, $8 naik ke $30 waktu revolusi Iran. Nah, pada saat itu ini cantik.
Cantik ini, Presiden RI mengeluarkan kebijakan untuk merubah proporsi bagi hasil antara Pertamina dengan kontraktornya, baik yang investor luar negeri maupun yang dalam negeri. Yang tadinya bagi hasilnya 6535 dirubah menjadi 8515. 85 masuk kas negara, ya, 15% masuk keuntungan bersih mereka. Pada saat harga minyak luar biasa tinggi pada waktu itu, ya. Nah, sekarang batu bara kita ketahui sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini harga batu bara dunia melejit luar biasa, produksinya begitu besar. Batu bara saat ini boleh dibilang mirip dengan oil boom pada saat itu. Ini adalah coal boom karena harga batu bara dunia itu tinggi, produksinya banyak. Nah, ini momen kesempatan, ya, bahwa mereka harus membayar pajak dan royalti sedemikian rupa sehingga pajak dan royalti yang dibayar ke negara itu harus lebih besar dari keuntungan mereka. Caranya bagaimana? Prosentasenya dinaiki. Prosentase pajak sama prosentase PNBP-nya atau royalti dinaikin sedemikian rupa sehingga penerimaan negara dari penambangan batu bara lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Ya, kenapa ini saya ajukan argumentasi mengacu pada migas? Karena sekali lagi batu bara sama migas termasuk sama-sama sumber daya energi yang ada di perut bumi, ya, pengelolaannya membutuhkan modal besar, penuh risiko, ngebor biayanya besar, belum tentu ketemu. Meskipun migas itu lebih butuh modal lebih banyak dan lebih berisiko daripada mencari atau eksplorasi batu bara. Nah, migas yang sangat berisiko modal besar pun menerima aturan Republik Indonesia yang sesuai dengan pasal 33, yaitu yang harus disetor oleh perusahaan minyak lebih besar dari keuntungan bersih mereka sesuai dengan kontrak bagi hasil. Nah, di batu bara sampai detik ini masih menggunakan sistem tata kelola zaman kolonial, ya. Zaman kolonial itu apa? Sistemnya sistem konsesi, izin usaha penambangan yang di sektor migas sudah masuk laci sejak tahun 60 berdasarkan yang saya kemukakan tadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 60 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, di migas berlaku kontrak bagi hasil, bukan izin usaha penambangan, bukan konsesi yang tidak ada ketentuan lebih besar bagi negaranya, ya, tapi bagi hasil yang mewajibkan penerimaan negara harus lebih besar. Itu di migas, ya. Nah, di migas yang sudah benar ini diobrak-abrik, dirusak oleh Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang saya katakan tadi menjadi biang kerok, menjadi penyakit utama dari hancurnya industri migas nasional yang ditunjukkan oleh produksi migas yang amat sangat rendah. Ya, itu tentang migas, aneh bin ajaib. Undang-undang migas ini tetap dipertahankan sampai dengan 20 tahun. Senang riang gembira melihat produksi migas nasional terus turun setiap bulan, setiap tahun sampai hari ini. Padahal saya sudah puluhan tahun teriak-teriak, nulis di berbagai media massa untuk mencabut undang-undang migas yang amat sangat merugikan negara dan merugikan Pertamina. Terbukti bukan hanya omong kosong, terbukti merugikan negara, dan Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal membubarkan BP Migas. BP Migas menyebabkan kontrak itu, kontrak bagi hasilnya, terus sekarang mereka sebut kontrak kerjasama, pemerintah yang berkontrak. Ya, Kementerian ESDM menurut Undang-Undang Migas sekarang pemegang kuasa pertambangan, tidak lagi Pertamina. Makanya Kementerian ESDM yang tanda tangan kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama, diwakili oleh BP Migas. Jadi kehadiran BP Migas ini mewakili pemerintah tanda tangan kontrak dengan investor dengan pola B2G, business to government. Kalau pola B2G untuk menyangkut sumber daya alam diterapkan, kedaulatan negara hilang. Catat ini dipertahankan terus. Contoh,
Contoh kalau B2G itu mendudukan negara, menghilangkan kedaulatan negara. Pada waktu Freeport masuk ke Indonesia menggunakan kontrak bagi hasil, kontrak karya, menggunakan kontrak karya itu kontrak antara the government of the Republic Indonesia dengan Freeport. Ya, Indonesia diwakili oleh pemerintah. B2G di dalam kontrak karya disebutkan semua pasal-pasal dalam kontrak karya yang ditandatangani oleh para pihak tetap berlaku, tetap harus ditaati oleh kedua belah pihak, kecuali kalau dirubah. Perubahan yang terjadi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Namanya perjanjian internasional, perjanjian tingkat RT aja harus ditaati oleh kedua belah pihak. Ya, kalau salah satu pihak tidak setuju dirubah, tidak berlaku. Terjadi zaman Gus Dur. Jadi menurut kontrak karya, Freeport menghasilkan emas, mereka diwajibkan membayar royalti atau PNBP 1% untuk emas. Ya, kecil banget di luar pajak ya, 1%, kecil banget. Nah, waktu zaman Gus Dur jadi presiden, beliau mengupayakan royalti 1% dinaikkan menjadi 3,5%. Apa kata Freeport? Tolak, nggak setuju Freeport. Presiden RI yang berdaulat, nggak laku kebijakannya. Ini akibat apa? B2G. Karena tanda tangan itu pemerintah. Salah ini. Sehingga apa? BP Migas itu dibubarkan sama MK. Karena SDM diwakili BP Migas. Tanda tangan kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama dengan investor. Dibubarkan. Tapi aneh bin ajaib karena begitu banyak kepentingan kalau migas ini. BP Migas bubar, mestinya umurnya seminggu. Ad hoc saja sifatnya. Dilanggengkan sampai sekarang, berubah nama menjadi SKK Migas. Mentetang-menteteng sekarang SKK Migas itu lembaga yang nggak jelas juntrungan aturan hukumnya di Undang-Undang Migas. I'm telling you. Ini yang menyebabkan ketidakpastian hukum di negara Republik Indonesia akibat Undang-Undang Migas ini. Tidak hanya itu, terbukti merugikan rakyat. Produksi yang begitu rendah, coba. Karena kuasa pertambangan ada di pemerintah, Kementerian ESDM, cadangan gas yang besar-besar itu yang tadinya dikembangkan oleh pemegang kuasa pertambangan bernama Pertamina sebagai perusahaan. Ada cadangan gas besar di Aceh oleh Pertamina, dibangun pabrik LNG untuk bisa diekspor ke Jepang. Pabrik LNG dibangun oleh Pertamina tanpa pakai uang APBN 1 sen pun. Karena Pertamina dipercaya oleh Bank Internasional, ada trust. Berhasil jual LNG ke Jepang, Korea. Di Badak, Kalimantan Timur, cadangan gas besar juga dibangun pabrik LNG oleh Pertamina tanpa APBN 1 sen pun. Pinjam uang dari perbankan internasional karena trust, mereka memperoleh bunga yang rendah. Jadi 2 LNG besar di Indonesia terbangun, menyebabkan Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Catat ini. Nah, setelah Undang-Undang Migas, kuasa pertambangan ada di Kementerian ESDM di pemerintah, cadangan besar di Papua tidak bisa lagi dikembangkan oleh Pertamina, tapi oleh Kementerian SDM diserahkan ke British Petroleum. Ke British Petroleum diserahkan. Saksikan ini rakyat Indonesia. Padahal Pertamina masih ada. Sekalipun tidak memegang kuasa pertambang, dia bisa saja disuruh Pertamina. Misalnya, mengapa menunjuk British Petroleum? Tidak hanya itu. Selesai dibangun kilang LNG-nya, LNG-nya, produksi LNG-nya dijual ke Fujian Cina dengan kontrak jangka panjang, itu 20 tahun penjualan. Lalu konyolnya menggunakan formula harga jual yang tidak rasional, tidak sesuai dengan praktek Pertamina menjual LNG ke Jepang, Korea, LNG yang berasal dari Arab maupun Badak, yang win-win, formula harga jualnya win-win antara Indonesia sebagai penjual, Jepang, Korea sebagai pembeli, win-win. Nah sekarang si LNG Papua dijual ke Fujian Cina dengan formula harga jual yang menyalahi teori ekonomi energi yang paling primitif. Oke. Mengurangi teori ekonomi energi yang paling primitif. Oke. Ya. Iya. Coba bayang sebentar, 1 menit. Iya. Harga jual LNG ke Fujian dikaitkan dengan harga minyak mentah.
Tetapi bodohnya, mohon maaf, harga minyak mentah ini ditahan, nggak boleh lebih tinggi dari $38. Pada saat harga minyak mentah 17 waktu tanda tangan, naik ke 20, harga jual LNG kemudian naik. Naik ke 30, harga minyak mentah, harga jual LNG kemudian naik. Begitu naik di atas 38, nggak boleh lagi harga jual LNG kemudian ini naik. Sampai harga $100, tetap dijual sama dengan harga pada saat harga minyak mentah $38. Dengan argumentasi alasan, karena waktu ngejual LNG kemudian, kondisi pasar buyer market. Come on, buyer market itu fenomena sementara, sama juga harga minyak tinggi, harga minyak rendah, harga minyak dunia, itu fenomena sementara. 1 tahun, 2 tahun pasti berubah. 1 tahun, 1, 2, 3 bulan bisa berubah. Nah, ini di kontrak jangka panjang 20 tahun dengan dikunci mati. Itu. Terima kasih Dr. Kurtubi.